Bayangkan Anda berdiri di hadapan sebuah candi. Batu-batu yang diam itu justru terasa seakan berbicara. Reliefnya begitu detail. Garis halus rambut, lipatan kain, bahkan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengukir semua ini? Sejarah hanya mencatat nama raja, arsitek, atau pendeta. Tetapi, tangan-tangan yang benar-benar memahat batu justru hilang dari catatan. Mereka tak disebut, tak dipuja, tapi karyanya bertahan ribuan tahun. Di sini, kita mulai menelusuri kisah pengrajin tanpa nama. Jika diperhatikan lebih dekat, beberapa batu di Borobudur, Prambanan, bahkan di Angkor Wat, masih menyimpan sidik jari para pengrajin kuno. Bekas goresan pahat, guratan halus yang tak pernah dihaluskan, hingga pola tertentu yang tampaknya sengaja ditinggalkan. Para arkeolog menyebutnya sebagai tool marks, jejak alat yang dipakai. Dengan analisis mikroskopis, kita bisa tahu jenis pahat, sudut pukulan, bahkan ritme kerja seorang pengukir. Bukti ini menunjukkan para pengrajin kuno memiliki teknik yang presisi, konsisten, dan jauh dari sekadar pekerja kasar. Mereka adalah seniman sejati, meski tanpa nama. Ada fakta menarik. Beberapa relief di Borobudur yang sempat rusak dan dipugar di era modern ternyata sulit sekali direplikasi. Pengrajin masa kini dengan teknologi mesin sekalipun sering gagal meniru kehalusan ukiran kuno. Detail rambut yang lembut, tekstur kain yang jatuh alami, hingga proporsi tubuh yang akurat seakan menunjukkan keterampilan tangan kuno yang mustahil ditandingi. Pertanyaannya, bagaimana para pengrajin ribuan tahun lalu melakukannya hanya dengan alat logam sederhana? Sejarah selalu menuliskan nama raja, bukan pengrajin. Kita tahu nama Samaratungga sebagai Raja Borobudur, Rakai Pikatan sebagai Raja Prambanan. Tetapi, siapa yang mengukir ribuan panel batu itu? Hening. Tak ada prasasti, tak ada catatan. Inilah ironi besar. Raja hanya memerintah, tetapi pengrajinlah yang benar-benar menyentuh batu dan menciptakan keajaiban itu. Seakan-akan sejarah sengaja membungkam nama mereka, meski karya mereka jauh lebih abadi daripada kekuasaan siapapun. Satu pertanyaan menggantung. Bagaimana ribuan batu bisa dipahat dengan detail luar biasa, tanpa cacat besar, dan semuanya selaras? Mustahil dilakukan sendirian. Artinya, ada organisasi kerja yang rapi, semacam serikat pengrajin atau guild kuno yang mengatur pembagian tugas. Ada pemahat khusus wajah, ada yang menggarap kain, ada yang mengerjakan motif flora. Semua bekerja selaras, tapi tanpa tanda tangan. Mereka bekerja bukan untuk nama pribadi, melainkan untuk sebuah tujuan yang lebih besar, agama, kosmos, atau mungkin sesuatu yang kini sudah hilang dari pemahaman kita. Mereka meninggalkan jejak, tapi tak pernah meninggalkan nama. Kalimat ini juga berlaku untuk alat yang mereka gunakan. Hingga kini, para arkeolog masih berdebat. Apakah para pengrajin kuno di Nusantara, Mesir, atau Mesoamerika benar-benar hanya mengandalkan alat batu sederhana? Atau mereka sudah memiliki teknologi logam yang hilang dari catatan sejarah? Relief halus Borobudur misalnya, hampir mustahil diselesaikan hanya dengan pahat batu biasa. Uji mikroskopis pada permukaan batu menunjukkan goresan presisi yang lebih menyerupai hasil potongan logam keras. Pertanyaan pun muncul. Apakah keterampilan mereka lebih maju daripada yang selama ini kita bayangkan? Jawabannya mulai terasa ketika kita melihat presisi geometris pada bangunan kuno. Di Borobudur, setiap batu disusun dengan celah yang nyaris, tak bisa diselipkan pisau tipis. Sama halnya dengan piramida Giza di Mesir, atau dinding poligonal Sacsayhuaman di Peru, di mana batu raksasa terkunci sempurna tanpa semen. Semua ini dicapai tanpa mesin modern, hanya dengan kombinasi teknik pahat, penghalusan, dan mungkin penggunaan teknologi yang hilang.
Kesempurnaan ini bukan kebetulan, tapi hasil perhitungan dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu bukti keahlian itu adalah teknik sambungan batu tanpa perekat. Di Borobudur, setiap batu memiliki tonjolan dan cekungan yang dirancang agar saling mengunci, mirip sistem Lego raksasa. Teknik serupa ditemukan di Jepang dengan istilah joinery pada kayu, atau di Peru dengan batu poligonal yang saling menopang. Prinsipnya sama, memastikan kestabilan tanpa perlu semen. Rahasia ini membuktikan bahwa pengrajin kuno memahami bukan hanya estetika, tapi juga rekayasa struktural yang canggih. Namun, keterampilan mereka tak berhenti pada konstruksi. Relief-relief yang kita lihat di Borobudur, Angkor Wat atau Ellora di India, menunjukkan teknik ukir berlapis. Ada pola garis kasar sebagai dasar, diikuti detail halus yang diukir dengan pahat kecil. Analisis modern menunjukkan bahwa pengrajin kuno mungkin menggunakan alat bantu grid atau pola geometris untuk menjaga proporsi. Menariknya, banyak detail halus masih terlihat jelas meski telah terkikis ratusan tahun, sebuah bukti keterampilan tangan yang penuh ketelitian. Ketelitian itu juga berhubungan erat dengan pengetahuan mereka tentang material. Para pengrajin kuno tahu persis jenis batu mana yang mudah dipahat, mana yang tahan cuaca, dan mana yang menghasilkan resonansi suara tertentu. Contohnya, Borobudur sebagian besar terbuat dari andesit vulkanik, batu yang keras, namun masih bisa dipahat dengan alat logam. Sementara di Mesir, granit Aswan dipilih untuk ruang tertentu karena sifat akustiknya. Semua ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tukang, melainkan ilmuwan material pada zamannya. Namun, misteri terbesar tetap ada. Apakah rahasia logam ini juga meninggalkan jejak di tanah kita sendiri? Di Jawa, para arkeolog menemukan serpihan besi tua di situs-situs purbakala, bukan sekadar senjata, melainkan peralatan dengan kualitas pengerjaan yang jauh lebih halus dibanding perkakas besi yang lazim di zamannya. Bahkan ada indikasi bahwa leluhur kita sudah memahami teknik tempal lipat, mirip dengan metode pembuatan pedang samurai Jepang. Apakah mungkin pengetahuan metalurgi Nusantara sudah setara dengan bangsa lain yang lebih terkenal dalam catatan sejarah? Jawabannya tampak dalam sebuah simbol budaya, keris. Banyak yang mengira keris hanyalah senjata pusaka, padahal sejatinya ia adalah manuskrip logam. Lipatan demi lipatan baja yang berpadu dengan nikel dan meteorit membentuk motif pamor, yang bukan hanya estetika, melainkan juga kode rahasia yang menyimpan kosmologi leluhur. Disinilah kita melihat bahwa logam tak sekadar dipakai, tapi juga dijadikan bahasa filsafat. Bukankah itu bukti bahwa teknologi bisa menjadi teks yang hidup? Lebih mengejutkan lagi, teknologi logam Nusantara ternyata tidak tinggal diam di dalam pulau. Dari catatan Tiongkok hingga Arab, disebutkan bagaimana pedang dan besi dari Jawa diperjualbelikan dalam jalur perdagangan internasional. Beberapa fragmen logam yang ditemukan di Timur Tengah memiliki kandungan mineral yang cocok dengan karakter tanah vulkanik Nusantara. Apakah mungkin keris dan besi Jawa ikut menyebar keluar, memengaruhi tradisi metalurgi di tempat-tempat jauh? Di Afrika, khususnya di wilayah Nigeria kuno, ditemukan teknik besi tempat tinggi karbon yang memiliki pola pengerjaan nyaris serupa dengan teknik Jawa. Padahal, ribuan kilometer memisahkan keduanya. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada pertukaran pengetahuan kuno yang tidak tercatat? Ataukah peradaban berbeda bisa mencapai tingkat keahlian yang sama secara paralel? Hubungan misterius ini masih menunggu jawaban yang lebih dalam. Jika ditarik benang merah, logam ternyata bukan hanya milik satu bangsa atau satu kebudayaan. Dari Jawa, Afrika, hingga dunia Arab, kita melihat pola yang sama.
logam menjadi penghubung lintas peradaban. Namun, sejarah modern kerap menutup mata, seakan hanya Eropa yang memegang mahkota perkembangan metalurgi. Disinilah pentingnya menggali ulang warisan logam Nusantara, bukan hanya untuk kebanggaan, tapi juga untuk mengingat bahwa pengetahuan yang kita anggap hilang sebenarnya masih berdenyut dalam benda-benda berkarat itu. Huruf bukan hanya alat komunikasi, melainkan simbol yang menyimpan lapisan pengetahuan yang lebih dalam. Di Jawa, aksara Hanacaraka sering dipandang sebagai aksara hidup. Bukan sekadar tanda bunyi, tetapi pintu masuk menuju cara pandang kosmos. Misalnya, urutan 5 pasangan hurufnya dianggap mewakili harmoni antara raga dan jiwa, bumi dan langit, lahir dan batin. Para pujangga tidak menuliskan filsafat secara gamblang, melainkan menyembunyikannya dalam pola huruf, sehingga hanya mereka yang terlatih yang bisa membacanya. Maka, tidak berlebihan bila dikatakan aksara kuno adalah perpustakaan mistis yang tersembunyi di depan mata. Setiap tarikan garis dalam huruf dianggap punya kekuatan doa. Dalam manuskrip Jawa kuno, menuliskan satu kalimat bukan hanya mencatat pikiran, tetapi sekaligus merapal energi. Di Bali, lontar-lontar tertentu bahkan disucikan, karena diyakini huruf-hurufnya menjadi mantra visual. Menulis berarti menyusun jagat kecil. Membaca berarti menghidupkan ulang jagat itu. Dan inilah alasan mengapa sebagian aksara dilarang ditulis sembarangan, karena ia dianggap bisa menggetarkan realitas. Disinilah lahir praktik ngelmu tanpa suara, mengucapkan doa tanpa kata, cukup dengan membayangkan hurufnya dalam batin. Para pertapa Jawa sering disebut melatih teknik ini, membiarkan aksara hadir di dalam pikiran, lalu menjadikannya pusat konsentrasi. Huruf tidak sekadar tanda, melainkan jembatan menuju sunyata, kekosongan yang justru penuh kemungkinan. Dalam tradisi ini, keheningan menjadi mantra, diam menjadi bacaan, dan aksara, entah ditulis di daun lontar atau dibayangkan dalam kalbu, selalu menyimpan tenaga mistis yang tidak lekang oleh waktu. Hal ini menjelaskan mengapa pengetahuan Nusantara lebih banyak dilipat daripada dituliskan. Ia tidak hilang, hanya disembunyikan dalam lapisan simbol dan praktik. Para murid tidak menerima ajaran secara langsung, melainkan melalui teka-teki, perumpamaan, dan permainan kata. Bahkan sebuah tembang macapat bukan sekadar lagu, melainkan kode filsafat yang berlapis. Ilmu tidak diberikan seperti buku pelajaran, tapi disampaikan seperti kunci yang hanya bisa membuka pintu bila si penerima sudah siap. Maka, warisan filsafat Nusantara tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia mungkin tampak kabur dalam teks atau terkubur dalam aksara, tapi tetap bernafas dalam praktik budaya, dalam tembang, dalam doa, bahkan dalam arsitektur candi. Lapisan filosofis dan mistis itu seolah menunggu untuk dibaca ulang oleh generasi yang berani menyingkap maknanya. Pertanyaannya, beranikah kita membuka warisan itu, atau justru akan menutupnya kembali dengan alasan modernitas? Tetapi, pada akhirnya, semua pertanyaan itu kembali pada satu hal. Apakah yang kita sebut kebenaran hanyalah potongan yang sengaja dipilih untuk ditunjukkan? Bayangkan, selama berabad-abad, catatan tentang pertemuan ilmu Jawa dan hermetisisme Eropa terpotong-potong, ditulis ulang sesuai kepentingan penguasa, atau bahkan dipadamkan oleh kolonialisme. Seolah-olah kita sedang membaca sebuah kitab yang sebagian besar halamannya sengaja disobek. Namun justru dari sobekan-sobekan, itulah kita melihat pola. Simbol aksara Jawa yang mirip dengan lambang hermetik. Mantra yang mengingatkan pada teks alkimia, hingga praktik meditasi yang beresonansi dengan filsafat neoplatonik. Semua itu seperti bayangan samar yang menuntun kita ke arah yang lebih besar. Kebenaran pada titik ini bukanlah jawaban mutlak.
Ia lebih mirip cahaya yang dipantulkan dari pecahan cermin. Setiap potongan memberi pantulan berbeda, tetapi ketika dirangkai, ia membentuk gambaran utuh yang mengguncang kita. Dan pertanyaan besar pun muncul, apakah sebenarnya yang ingin ditutupi oleh sejarah? Bila kita telusuri lebih dalam, sejarah resmi seringkali bekerja seperti panggung. Apa yang ditampilkan hanyalah lakon pilihan, sementara tokoh-tokoh tertentu dipaksa lenyap ke balik tirai. Hermetisisme Eropa ditulis sebagai warisan Yunani Romawi, sementara pengaruh Timur, termasuk Jawa, seolah tidak pernah hadir. Padahal catatan pelaut, misionaris, hingga orientalis awal justru menyinggung adanya manuskrip Jawa yang berbicara tentang kosmologi, logam, bintang, dan transformasi jiwa. Mengapa bagian ini hilang dari arsip resmi? Mengapa tidak pernah dimasukkan dalam narasi besar sains dan filsafat Eropa? Mungkin karena pengakuan itu akan mengguncang pondasi klaim kebudayaan Barat sebagai pusat pengetahuan dunia. Dengan kata lain, sejarah bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah senjata kekuasaan. Dan ketika kita menyadarinya, satu kesimpulan pun terbit. Yang disembunyikan bukan sekadar naskah, melainkan gagasan tentang siapa sebenarnya sumber pengetahuan. Jika Hermetisisme dianggap sebagai pilar Renaissance Eropa, maka bayangan Nusantara, terutama Jawa, di baliknya bisa menjadi bukti bahwa kebangkitan itu bukan murni lahir dari dalam, tetapi hasil pertemuan lintas samudra. Ingat, Jawa bukan sekadar pulau kecil yang terpencil di Asia Tenggara. Ia adalah simpul perdagangan, persilangan budaya, dan titik temu kapal dari Arab, India, Tiongkok, hingga Portugis. Disinilah ilmu tidak pernah steril. Ia berpindah, berbaur, lalu melahirkan sesuatu yang baru. Jika Eropa menyerap Hermetisisme dari tradisi Timur, dan tradisi Timur itu sebagian lahir atau berkembang di Jawa, maka posisi Nusantara dalam peta pengetahuan dunia tidak bisa lagi diremehkan. Kita bukan sekadar penonton sejarah global. Kita adalah salah satu penulisnya, hanya saja tinta kita dihapus. Begitulah nasib banyak pengetahuan Nusantara. Dari kitab yang dibakar, aksara yang diubah, hingga simbol yang dipelintir maknanya. Sejarah membuat kita percaya bahwa kita hanya penerima, bukan pencipta. Padahal, bukti kecil yang tersisa menunjukkan sebaliknya. Bayangkan, bila semua itu masih tersimpan utuh. Manuskrip tentang logam dan kosmologi, ajaran tentang tubuh dan jiwa, atau lambang yang menjelaskan kesatuan jagat raya. Apa yang akan terjadi bila dunia tahu bahwa leluhur kita sudah berbicara hal-hal yang kini disebut sains modern ratusan tahun lebih awal? Tinta mungkin bisa dihapus, tetapi bekas goresannya tetap ada. Dan siapapun yang cukup sabar bisa menelusuri lekuk samar itu. Pertanyaannya, beranikah kita membacanya kembali meski mungkin mengguncang keyakinan kita sendiri? Inilah pertanyaan terakhir yang harus kita hadapi. Kita telah menyingkap jejak-jejak yang tersisa, menelisik hubungan antara Jawa dan Hermetisisme, menyinggung bagaimana sejarah dipilah-pilah, dan menyadari bahwa ada warisan besar yang menunggu untuk dibuka. Warisan itu bukan sekadar aksara, bukan hanya mantra atau rumus kosmologi. Ia adalah cara pandang bahwa manusia, alam, dan semesta adalah satu kesatuan. Bahwa ilmu bukan hanya alat, tetapi juga jalan spiritual. Dan bahwa kebenaran bukanlah kepingan fakta yang kaku, melainkan pengalaman batin yang menyatu dengan jagat raya. Jika benar Hermetisisme pernah bersentuhan dengan Jawa, maka itu bukan kebetulan. Ia adalah panggilan lintas zaman agar kita mengingat kembali bahwa pengetahuan tidak lahir dari satu pusat, tetapi dari banyak simpul yang saling berbagi. Mungkin inilah tugas kita, bukan hanya mengungkap rahasia yang disembunyikan,
tetapi juga menghidupkan kembali warisan itu. Sebab sejarah yang hilang hanyalah sejarah yang kita biarkan tetap terkubur. Namun sejarah yang dibangkitkan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersuara. Logam yang kita sentuh hari ini bukan hanya sekadar benda mati, melainkan saksi yang masih menyimpan detak waktu. Besi, perunggu, dan tembaga yang berkarat di hadapan kita sebenarnya memantulkan denyut masa lalu. Sebuah getaran yang tak bisa dihapus oleh hujan, tanah, atau tangan manusia yang mencoba merampasnya. Para arkeolog sering mengatakan artefak logam adalah jam sejarah yang tidak pernah berhenti berdetak, meski jarumnya tak terlihat. Setiap lapisan karat adalah catatan. Setiap guratan tak beraturan adalah bukti. Bahkan, perbedaan warna oksidasi bisa menjadi penunjuk usia dan proses panjang yang ditempuhnya. Namun, apa yang membuat logam begitu istimewa hingga ia mampu bertahan melewati ribuan tahun? Jawabannya ada pada dua hal, daya tahan fisik dan daya tahan makna. Fisik logam bisa hancur, bisa retak, bisa tergerus. Tapi makna yang terkandung di dalamnya, teknologi, simbol, fungsi, akan tetap hidup selama manusia berusaha membacanya. Maka, pertanyaan muncul, jika logam adalah jam sejarah, apakah kita mampu membaca detaknya dengan benar, atau justru salah menafsirkan bunyi waktunya? Sejarah seringkali bukan hanya soal fakta, melainkan juga soal tafsir. Sebuah pedang berkarat bisa dianggap senjata perang, namun bagi masyarakat yang membuatnya mungkin ia adalah simbol status, pusaka spiritual, atau bahkan kunci ritual keagamaan. Kita perlu mengingat, interpretasi selalu lahir dari sudut pandang zaman. Abad ke-19 melihat artefak logam sebagai trofi kolonial. Bukti bahwa Timur pernah punya kemajuan, tapi kini tertinggal. Abad ke-20 mulai menafsirkannya sebagai bukti arkeologi, tanda kemajuan teknologi purba. Dan kini, abad ke-21, kita menafsirkannya lagi sebagai jejak peradaban yang jauh lebih kompleks dari yang pernah dibayangkan. Pertanyaannya, berapa banyak tafsir yang telah hilang, terkubur bersama logam yang tak lagi kita mengerti? Jawabannya, mungkin jauh lebih banyak dari yang kita sangka. Naskah-naskah kuno yang hilang, manuskrip metalurgi yang dibakar, bahkan pengetahuan rahasia yang hanya diwariskan lewat lisan, semuanya membuat kita seperti hanya membaca setengah buku dengan halaman-halaman yang robek. Namun, di sisi lain, tafsir baru akan terus lahir. Teknologi modern memberi kita alat, spektrometri, mikroskop elektron, hingga analisis isotop yang memungkinkan kita membaca logam jauh lebih detail daripada sebelumnya. Dari sekadar menebak-nebak, kini kita bisa mengungkap komposisi, asal bahan tambang, bahkan teknik peleburan yang digunakan ribuan tahun lalu. Ironisnya, semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa masih ada yang tak terjawab. Logam selalu memberi kita dua hal sekaligus, kepastian dalam bentuk data dan misteri dalam bentuk pertanyaan baru. Dan disinilah letak keajaiban. Logam bukan sekadar artefak, melainkan cermin yang selalu memantulkan wajah peradaban kepada generasi berikutnya. Jika kita menatap pedang, cincin, atau lonceng perunggu dari masa lalu, sebenarnya kita sedang menatap wajah leluhur kita sendiri. Kita melihat bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka anggap berharga, bahkan bagaimana mereka menghadapi kematian. Sebuah logam, sekecil apapun, adalah fragmen identitas manusia. Karena logam ditempa dengan tenaga, dirancang dengan pikiran, dan dijaga dengan keyakinan. Ketika ia ditemukan kembali di zaman kita, logam itu menjadi jembatan, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka pertanyaannya, apakah kita siap menatap cermin itu dengan jujur? Apakah kita benar-benar berani mengakui
bahwa wajah peradaban yang kita lihat di balik karat itu mungkin jauh lebih maju, lebih misterius, dan lebih dalam dari apa yang selama ini kita yakini. Sebab logam akan terus berkarat, dan karat itu akan terus menutupi, tapi juga melindungi cerita-cerita yang tersimpan di dalamnya. Kita mungkin tak pernah bisa mengungkap semuanya, tapi justru disitulah letak keindahannya. Sejarah selalu bergerak, selalu terbuka, selalu menantang generasi berikutnya untuk membaca ulang. Logam mengajarkan kita bahwa waktu tidak pernah benar-benar membunuh, ia hanya mengubah bentuk. Pedang bisa retak, lonceng bisa patah, cincin bisa hilang, tapi makna yang ditinggalkannya akan terus hidup selama ada manusia yang mau bertanya. Dan pada akhirnya, mungkin inilah pelajaran terbesar dari artefak berkarat, bahwa peradaban bukan hanya milik masa lalu, melainkan warisan yang kita bawa, kita tafsirkan, dan kita teruskan. Selama kita berani mendengarkan cerita yang tak lapuk oleh waktu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.